Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Dinda Bella dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab 7 pertanyaan dari ujian akhir semester Sejarah Indonesia pada masa Islam yang dibimbing oleh Bapak Nurdiansa MPD. Adapun pertanyaan pertama yaitu terangkan secara singkat dan jelas tentang peradaban Islam Nusantara yang juga menampilkan ciri-ciri dan karakter yang khas dan relatif berbeda dengan peradaban Islam di berbagai wilayah peradaban Islam lainnya selain di Nusantara. Baiklah, di sini saya akan langsung menjawabnya. Peradaban Islam di Nusantara ini merupakan wujud dari bukti bahwa bahwa Islam pernah dan hingga saat ini berkembang di Indonesia. Munculnya Islam Nusantara ini merupakan ciri khas dari Indonesia itu sendiri, yang mana Islam Nusantara ini telah dinyatakan sebagai Islam yang universal atau Islam yang umum yang dimanifestasikan dengan ajaran-ajaran Islam. Dan Islam Nusantara ini merupakan nuansa baru dalam beragama Islam di wilayah peradaban lain. Hal tersebut dikarenakan Islam Nusantara ini memasukkan, menggabungkan, membaurkan, serta mengakulturasikan antara kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia dengan ajaran-ajaran serta nilai-nilai yang ada pada agama Islam. Tanpa menghilangkan kemurnian dari ajaran Islam itu sendiri. Nah, hal tersebutlah yang menjadikan ciri khas dari peradaban Islam Nusantara tersebut dan sebagai pembeda dengan peradaban Islam di wilayah lainnya. Pertanyaan kedua, coba jelaskan dan sebutkan bagaimana hasil proses pengakulturasikan antara kebudayaan pra-Islam dan ketika Islam masuk ke Nusantara dalam bentuk fisik dan non-fisik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat bahwa adapun hasil dari proses pengakulturasikan antara kebudayaan pra-Islam dan ketika Islam masuk ke Indonesia yaitu dengan bukti fisik dan non-fisik. Adapun bukti fisiknya yaitu seperti kebendaan yang mana contohnya seperti seni bangunan, seni ukir, pahat, dan karya sastra. Sedangkan bukti non-fisiknya bisa berupa pola hidup, gaya hidup, atau kebudayaan. Contohnya yaitu upacara-upacara seperti upacara kelahiran, perkawinan, kematian, bahkan kenduri ataupun selamatan. Untuk pertanyaan yang ketiga mengenai coba jelaskan dan uraikan bagaimana peran ulama dalam kerajaan Islam di Nusantara. Nah, seperti yang kita ketahui secara umum bahwa ulama ini berperan sebagai penasihat dari kerajaan. Tetapi tidak hanya itu aja peranan ulama pada saat itu. Adapun peranan ulama pada masa kerajaan Nusantara itu yaitu sebagai salah satu penerjemah agama Islam ke dalam kebudayaan Indonesia itu. Dan para ulama ini merupakan salah satu pejabat elit yang ada di Nusantara, yang ada di kerajaan, yang berfungsi untuk memperkokoh pemimpin yang duduk di singgasana. Nah, untuk pertanyaan yang keempat, jelaskan apa penyebab timbulnya perang saudara pada Kesultanan Aceh. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa biasanya terjadinya peperangan saudara itu disebabkan oleh beberapa faktor. Dari beberapa artikel yang telah saya baca bahwa saya dapat menyimpulkan timbulnya perang saudara pada Kesultanan Aceh ini disebabkan karena adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan, yang mana perang saudara ini dalam memperebutkan kekuasaan turut berperan besar dalam melemahkan Kesultanan Aceh. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan kelima, uraikan serta jelaskan bagaimana perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Nah, setelah sekian panjang perjuangan Indonesia itu mengalami berbagai bentuk penjajahan. Nah, di sini adapun bentuk perlawanan Indonesia terhadap penjajahan itu ya dengan melakukan perlawanan serta peperangan. Di sini saya akan membagi 3 bagian. Yang pertama, bagian pertama mengenai perlawanan terhadap Portugis. Di situ terdapat perlawanan rakyat Aceh dan perlawanan rakyat Maluku. Yang kedua, perlawanan terhadap VOC. Di situ terdapat perlawanan dari Sultan Agung
perlawanan rakyat Banten yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa dan perlawanan rakyat Maluku. Pada bagian ketiga terdapat perlawanan terhadap Belanda. Di sini terdapat pula perlawanan rakyat Maluku, terjadinya Perang Padri dan Perang Diponegoro. Untuk pertanyaan ke-6, uraikan secara jelas bagaimana kebijakan masa pemerintahan Hindia Belanda dalam bidang politik, ekonomi, serta perubahan sosial budaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada bidang politik. Pemerintah Hindia Belanda telah melakukan suatu kebijakan atau suatu sistem yang mana kita ketahui bahwa sistem tersebut adalah sistem adu domba atau sering dikenal dengan sebutan divide et impera. Hal tersebut sistem tersebut dilakukan untuk mengadu domba antara penguasa yang ada di negeri ini atau antara penguasa kerajaan-kerajaan. Yang kedua, pada bidang ekonomi, seperti yang kita ketahui bahwa pada bidang ekonomi Hindia Belanda tersebut membuat kebijakan yaitu yang dinamakan kebijakan tanam paksa yang diprakarsai oleh Raffles. Kebijakan tanam paksa ini mempekerjakan rakyat Indonesia tanpa adanya upah sedikit pun untuk membangun fasilitas-fasilitas serta infrastruktur milik Belanda seperti membangun bank sentral milik Belanda, membangun jalan Anyer ke Panarukan. Selanjutnya selanjutnya yaitu perubahan sosial budaya. Seperti yang kita ketahui bahwa Belanda ini menganut pada budaya sosialnya, Belanda ini menganut menganut agama Kristen dan Katolik. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa dengan kedatangan Belanda di Indonesia ini, dia akan membawa agamanya dan akan mengajak serta mendirikan suatu gerakan untuk selalu mengajak rakyat Indonesia ini untuk menganut agama Kristen dan Katolik ini. Pada bidang budayanya juga mengakibatkan adanya pengaruh budaya dari Barat, seperti adanya penyebutan beberapa kata yang merupakan perpaduan atau penggabungan dari bahasa Belanda dan bahasa Indonesia sebagai kata serapan. Dan ada juga munculnya tarian tradisional dari Belanda yaitu tarian dansa, dan serta adanya bangunan yang menyerupai bangunan Belanda seperti bangunan di Kota Tua atau Kota Tua Batavia. Untuk pertanyaan yang terakhir mengenai yang ketujuh nih, mengenai masa pergerakan nasional merupakan periode penting dalam perjuangan kemerdekaan. Kenapa demikian? Uraikan pandangan Anda tentang hal ini. Di sini saya berpandangan dan berpendapat bahwa masa pergerakan nasional ini merupakan periode penting dalam perjuangan kemerdekaan, karena pada masa ini seluruh rakyat di Indonesia bergabung bekerja sama untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang mana seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa sebelum masa pergerakan ini, daerah di Indonesia atau rakyat-rakyat Indonesia ini mempertahankan daerahnya secara masing-masing dan tidak bergabung. Namun, pada masa pergerakan nasional ini, semua rakyat Indonesia bergabung menjadi satu, menjadi sebuah kesatuan untuk mempertahankan Indonesia. Nah, menurut saya, hal tersebutlah yang menjadikan masa pergerakan nasional ini menjadi periode penting dalam perjuangan kemerdekaan. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.